Saya ke Bung Fajrul lebih dulu. Jadi begini Bung Ya, Fajrul, pro kontra pemindahan ibu kota itu masih terus terjadi hingga saat ini. Sebetulnya saat ini sampai mana persiapan pembangunan ibu kota baru setelah RUU IKN diserahkan oleh pemerintah ke DPR? tahap yang utama sekarang penyerahan surat presiden tentang RUU IKN sudah disampaikan kepada Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Ini adalah tahap yang sangat menentukan karena undang-undang ini yang akan menjadi payung untuk pembangunan ibu kota baru, payung hukum untuk pembangunan ibu kota baru di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Oke, Ya, silakan Bung Fajrul. ya. Sementara yang terkait dengan pembangunan infrastrukturnya belum dilakukan. Sebagian yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur penunjang saja, yaitu pembangunan jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda 97,3 km dan di kilometer 14 sudah dibuat sodetan untuk pembuatan tol ke arah ibu kota sekitar 30 km. Kemudian juga sudah dibangun jembatan dari Penajam, Pasir Utara, dan insya Allah itu juga bisa selesai. Jadi sampai saat ini belum ada pembangunan infrastruktur di dalam lingkup 256.500 hektar tersebut. Semuanya ditujukan pada persiapan-persiapan, termasuk dana yang tadi sudah disebutkan, itu adalah lebih banyak kepada persiapan-persiapan dari kementerian dan lembaga terkait, dan kita sekarang insya Allah menyelesaikan rancangan undang-undang ibu kota negara ini. Bung Fajrul begini, Pak Jokowi kan yakin sekali bahwa pemindahan ibu kota itu akan sesuai rencana di tahun 2024. Kalau saat ini akhir 2021 saja masih berupa persiapan, Anda tadi bilang groundwork-nya begitu ya. Kira-kira penjelasannya bagaimana secara garis besar supaya tahun 2024 itu bisa sesuai target? Leading sektor di dalam pembangunan IKN ini, terutama terkait dengan master plan-nya, itu berada di bawah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di bawah Pak Suharso Monoarfa. Nah, jadi lebih jauh terkait dengan master plan tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik sambil secara paralel menyelesaikan rancangan undang-undang ibu kota negara di gedung DPR nanti. Oke, ini kapan akan disampaikan oleh Pak Suharso? Dalam waktu dekat, paralel bersamaan dengan pembahasan di DPR. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Pak Rian. Pak Rian, ini pemerintah bersikeras memindahkan ibu kota, meskipun ada pro dan kontra. Apa komentar Anda? Ini ya, agak susah memberikan komentar karena begini. Biasanya pemerintah itu kan melakukan proses yang dialogis ya. Saya sendiri sebagai analis kebijakan yang tidak di dalam pemerintah, kami tidak tahu menahu dan tidak pernah di-invite, sehingga dan mungkin karena pemerintah sekarang kan punya jajaran analis kebijakan yang kuat mungkin ya di dalam organisasi, sehingga mungkin tidak pernah tidak mengajak beberapa orang dari atau beberapa yang dari luar. Jadi menurut hemat saya proses ini sifatnya lebih cenderung kepada government driven ya, atau government alone gitu ya. Ini sehingga kami bagaimana perkembangannya, menurut hemat saya perkembangannya ini adalah kebijakan yang driver. Bentar, Pak Rian, apa Anda mau bilang bahwa pemindahan ibu kota negara ini maunya pemerintah saja, bukan sebagai bentuk aspirasi masyarakat karena masyarakat tidak didengarkan begitu? Saya kira kalau aspirasi kurang enak ya, tapi menurut saya sih disarankan ada pelibatan para ilmuwan, bukan hanya ilmuwan yang sifatnya sains ya, tapi social science juga, terutama para ilmuwan yang berhubungan dengan proses itu dilibatkan. Jadi kita tidak semata-mata masalah aspirasi, tapi mengajak, karena ini gagasan besar loh ya, memindahkan ibu kota ini, sehingga istilahnya pemerintah harus lebih inklusif, merangkul lah. Itulah sebabnya saya bersyukur dulu pernah diajak sebagai bagian dari Rembuknas Jokowi ya. Harusnya saran saya sih sebelum ini
adalah Rembuknas dari Pak Presiden. Mungkin Pak Fajrul bisa mengenerate ya. Jadi bisa Rembuknas secara virtual lah mengajak para pakar gini. Kayak Prof. Emil kan juga meskipun beliau berpikiran berbeda, tapi kan beliau juga perlu diambil lah apa yang disampaikan beliau. Jadi mas saya supaya lebih mulus ya, janganlah bergerak seperti seolah ini sebagai sebuah kerjaan pemerintah saja. Kondisinya saat ini RUU-nya saja sudah diserahkan oleh pemerintah ke DPR, Pak Rian. Ya, kami sebagai orang yang mengawai atau mengajarkan public policy di Indonesia pun kami tidak diajak juga. Jadi teman-teman di luar pemerintah nggak diajak. Jadi menurut tempat saya, ayo diajak yuk. Karena rasanya kok seperti kita nggak ada gitu loh. Mungkin terlalu percaya diri karena udah punya analis kebijakan. Sekarang eselon 34 kan jadi japfung analis kebijakan. Sehingga mungkin barangkali publik, dalam arti bukan aspirasi, tapi bagaimana merangkul gitu loh. Ini supaya lebih Pancasila gitu loh, proses pemilihan ibu kota gitu loh. Karena kalau diminta kalau memang proses oke. Prosesnya bagus lah, ada namanya konsep RUU, tapi sebelum jadi RUU buat diajak dulu. Jadi seringkali RUU udah masuk ke DPR, kemudian masyarakat terutama para pemuka opini ya, baru dibahasnya di DPR gitu, sehingga menjadi kayak bola tendang sana, tendang sini begitu loh. Jadi kami serba gak enak begitu, kira-kira gitu. Jadi serba salah ya, karena toh sudah berjalan prosesnya begitu ya. Iya, akan direspons oleh Bung Fajrul Rahman sesaat lagi, tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.